Selamat datang di channel Nyantai dengan gua Ali, dan pada video kali ini cukup spesial karena kita kedatangan smartphone yang masih fresh banget masuk Indonesia ya. Sebenarnya nggak fresh banget karena memang ini udah rilis di waktu yang cukup lama, tapi memang freshnya ini karena ya minggu lalu baru aja dirilis di sini dengan harga yang cukup menarik buat kalian nih para gamer untuk nabung beli si smartphone ini. Jadi ini adalah ROG Phone 6 generasi keempat ya. 1, 2, 3, 5, 6. Oh berarti generasi kelima, sorry guys. Jadi ini generasi kelima dari ROG Phone yang baru masuk Indonesia. Dan sebenarnya ada 3 lini, cuman yang kita dapat kali ini adalah versi terendahnya yang memiliki spesifikasi di 8GB dan juga 256 ya GB storage-nya. Kita bakalan unboxing dulu, dan mungkin spesialnya di sini kita bakalan bandingin dengan ROG yang ada di studio kita. Jadi ya setidaknya nggak cuma unboxing ya, di thumbnailnya itu bisa disebut gitu perbandingan ROG 6 dengan ROG 2 yang ada di studio kita gitu. Nggak bosan gitu kan. Oke, kita buka, just seru. Dan ini adalah inside-nya ya, cukup menarik ya, nggak cuma ya udah gitu ya. Ada SIM tray ejector, ada casingnya, ada buku manual, ada IMEI, dan juga ini apa guys? Kayaknya ini emang nggak bisa dicopot sih, daripada gue dimarahin kan. Ini kan bukan punya gue. ROG Phone yang terbasic ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah smartphone-nya. Ini adalah chargernya dan juga kabel. Dan kabelnya di sini dia itu dapat di 65 watt. Bisa lihat di sini. Ya sekitar 65 watt. Dan dapat kabel C ke C buat pengecasannya, serta yang terakhir dapat ini earphone. Waduh, earphone ya. Kenapa nggak dimasukin ROG Setra aja di paketannya? Oke, ini mungkin ya inilah salah satu kelebihan lu memiliki ROG Phone ya, ROG Phone 6 ya, yang mana lu pasti bakal mendapatkan vibes-nya sebagai gamer ya. Oh shit. Cuma gini doang sih sebenarnya ya. Ya elah. Ya. Aduh, saya bukan gamer jadi saya agak awkward ya. Maaf sekali nih guys ya. Wazik. ROG nih, saya mau mainin handphone Anda nih. Kenapa saya pakai AR gitu nih? Aduh, kan jadinya gimana gitu. Lu bisa lihat gak sih kalau dari atas tuh? So ini dia ROG Phone 6 yang paling biasa 8GB 256GB guys. Ini udah pakai chipset Snapdragon terbaru ya. Ini udah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya. Ini udah yang terbaru, belum sampai Gen 2, tapi ini juga kabarnya Antutunya tuh bisa sampai 1 juta lebih gitu ya. Ya klaimnya sih bisa sampai 1,1 juta, ini kenceng banget ya. Dan di sini pun kita bakal ngetes beberapa game. Jadi sambil ini gue bakalan downloadin juga. Dan sebelum itu pun kita juga bakalan ngebahas tentang apa aja sih yang baru di ROG Phone 6. Pertama, kita lihat dari fitur-fiturnya di sini yang sangat-sangat menarik, yaitu di bagian belakang. Yang mana ini udah reinvented, desain terbaru ya. Desain terbarunya lebih minimalis dari bentukannya, tapi tetap ada embel-embel gamingnya. Tapi sayang, masih fingerprint magnet. Karena ini kaca ya guys, jadi ya sangat wajar. Dan mereka juga memberikan sebuah casingnya yang menurut gue ini better banget dari casing yang diberikan saat ROG Phone 2 yang ada kita di sini. Ini oke banget. Jadi ini setidaknya udah bisa mengcover 60% lah ya, 60% si handphone lo. Paling di belakang sini bolong buat si lightingnya di sini juga ya. Ini otomatis buat kameranya seperti ini. Oke, kita pasangkan ya. Nah ya kan, di bagian samping tuh bener polos karena memang kan ini ada air trigger kiri kanan, jadi kayak ya lu nggak bisa cover si bagian sampingnya. Jadi ya udah, di bawahnya pun juga seperti itu, samping kiri. Di bagian Type C-nya dibikin cutout bagian sini ya, dan bawahnya pun juga seperti itu. Jadi 60% udah cover lah. Setidaknya kalau lu jatuh seperti ini aman. Kalau kayak gini ya semoga aja aman gitu. Kameranya itu IMX766 50 megapiksel ya. Di yang utamanya 50 megapiksel, ini udah gede juga ya sensornya 1/156. Terus juga second rear kameranya ini menggunakan 13 megapiksel ultra wide. Jadi ini standar nih ultra wide, dan satunya lagi ini makro bukan depth sensor. Di bagian sini nih
Dia itu memiliki ukuran di 12 megapiksel ya. Jadi ini standar juga. Oke, tadi sambil download juga untuk ROG Phone 6-nya. Untuk upgrade bagian layarnya juga cukup menarik ya. Pertama nih ukuran layarnya di sini dia itu memiliki dimensi di 6,78 inci. Cukup besar juga buat di tangan, di genggam pun buat main game ini pasti puas parah ya. Dan untuk si resolusinya ini juga berada di angka yang Full HD yang lebar. Jadi di sini 2448 kali 1080. Jadi ini puas banget mainnya, dan juga untuk refresh rate-nya yang ini dia itu udah mencapai di 165 Hz. Tapi kalau kita cek di bagian settingnya pun dia itu juga udah dynamic ya. Kalau misalnya di bagian displaynya kita bisa mengatur di refresh rate-nya automatically adjust refresh rate, dan ini gua belum tahu sini dia bakalan adjust dari berapa ke berapanya. Cuman yang untuk terendahnya di sini lu bisa set ke 60, tertingginya 105, bahkan lu bisa setting juga ke 144 Hz, 120 dan juga 90 Hz. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lu. Seperti di sini, lu bisa lihat list game apa aja yang udah ready di posisi refresh rate tertentu. 165 di sini ada nih Browsal yang terkenal, Ray Racing terkenal ada, dan sisanya tidak terkenal ya. Selanjutnya ada di 144 Hz kayak di game-game seperti ini ada Hatsune Miku sama aja ya. Kurang lebih sama aja, paling ada Bonfire kayak gitu, Tailed Demon buat idle game, Magic Survival, dan 120 Hz. Ini menarik, di sini ada League of Legends Wild Rift. Jadi kalau lu main Wild Rift lu bisa dapetin refresh rate yang lebih di sini. Dan kalau 60 Hz ya udah banyak lah ya. Dan ini selanjutnya untuk aplikasinya di ini pun ada apa yang namanya X mode-nya ya. Jadi lu bisa menyalakan via samping sini. Ya kalau lu mau nyalakan manual bisa aja X mode. Dan di sini kayak semacam overclockingnya ya, jadi ini performa maksimalnya. Dynamic lu bisa atur, jadi ntar kalau lagi main game bisa kenceng, kalau nggak lagi main game bisa diturunin performanya, atau durable. Kalau misalkan lu pengen yang tenaga baterainya itu yang bener-bener awet gitu ya, ya seperti itulah. Ya oke lah. Jadi untuk yang satu ini Armoury Crate, ROG Phone 6 memang ya salah satu upgrade handphone gaming dari ROG yang memang ngasih performa yang nggak main-main, dari speknya tinggi juga, dan juga untuk optimasi dari aplikasinya ini pun juga cukup bisa menunjang kalian dalam bermain game. Kita bakal bandingkan dulu dengan ROG Phone 2 dan gimana kabarnya ROG Phone 2 ini di studio Nyanteh saat ini. Jadi ini handphone ini udah cukup lama banget. Pas zaman kita masih di ST Media, belum ada channel Nyanteh, kita udah pakai si handphone ini, dan handphone ini cukup dipakai sama gamer di tempat kita. Pertama dipakai sama Ska, videografernya ST Media, dan sekarang dipakai sama hostnya Sotomotif si Abraham ya. Dan kabarnya pun handphone ini juga ya kurang agak sedikit mengenaskan ya, karena kalau misalnya lu pakai gamenya panas gitu ya, si handphonenya bikin lu pakai main game dan handphonenya panas, si handphone ini auto mati gitu ya, mati total gitu ya. Jadi lu mesti nyalain lagi. Dan dari fisiknya juga anti goresnya udah pecah, tapi bodinya aman. Paling di bagian yang besi-besinya ini udah mulai karatan. Dan sebenarnya handphonenya juga udah pernah kena damage, yaitu kebanjiran ya, kehujanan kebanjiran itu Siska, dan handphonenya mati dan sempat dibersihin dan nyala lagi gitu. Dari segi desain ya, dari dimensi ini memang sedikit lebih besar ya, lebih gede yang si ROG Phone 6. Dan untuk di bagian stylenya memang ROG Phone 2 ini lebih minimalis, cuman memang ada cutout-nya di bagian sini ya untuk aerodinamiknya buat pengeluaran vapor chamber udaranya. Jadi baterainya ini memiliki kapasitas di 6000 mAh, tapi uniknya kalau lu lihat dari video presentasi ROG Phone 6 itu baterainya kebagi dua. Jadi ada di bagian sisi bawah dan juga sisi atasnya, yang mana itu memungkinkan ROG memasangkan chipsetnya itu di bagian tengah yang nantinya itu berguna saat lu menggunakan coolingnya. Jadi pendinginan si temperatur itu lebih maksimal, kabarnya seperti itu. Oke. Di sini lu bisa melihat ya, kelihatan nggak sih? Tadi zoom aja kok ya. Di sini untuk ROG-nya di bagian logonya ini sama-sama masih RGB mode, jadi bisa cycling warnanya. Dan di bagian ini kayak Animo Matrix punya kayak bintik-bintik gitu. Dan di sini pun ada tulisan Dare to Play, yang sayangnya ini modenya cuma satu warna aja. Maksudnya tuh bukan satu warna, nggak bisa cycling gitu. Cuman ya udah lu pilih warna apa, dia bakal stay di warna itu. Ya tidak masalah juga sih, ini cuma sekedar estetik gitu. Dan untuk kamera BAM-nya kalian bisa lihat di sini, dari yang cuma dua kamera kecil dan flashnya mendelep di bawah, sekarang menonjol ya. Kalian bisa lihat di sini nih, di zoom-nya. Nah ini kamera BAM-nya sekarang ini nonjol ya, kalian bisa lihat di situ. Yang dulu tuh masih rata banget, sekarang udah nonjol. Oke, nih gua lagi ngetes deathmatch ya, PUBG, sambil ya kita tes-tes aja dulu. Kalau untuk
testing fullnya ya mungkin nanti ya. Ini sekedar kayak om diar aja ya, kita main game. Wah, ini orang tidak tahu kalau saya pakai ROG Phone 6 ya guys ya. Iya. Seperti ini mainnya. Gila, easy gaming. Wah, rame tuh. Ya 2 lawan 1 sama ROG Phone pasti kalah. Kalau 1 by 1 saya menang guys. Ya gitulah namanya. Iya. Gimana ya? Ini beda sih feel-nya tuh. Air trigger tuh lebih responsif dibanding yang air trigger pada ROG Phone 2. Nggak tahu kenapa. Yang pasti udah diimprove juga sama tim ROG-nya. Dan ini good job banget ya. Gue suka banget sekarang. Jadi tuh nggak ada delay sama sekali. Dan ini auto responnya tuh kenceng banget. Langsung. Gila loh. 2 lawan gue pasti kalah. Ya seperti itu guys. Sorry yang lagi main gue tinggalin. Jadi untuk saat ini untuk ROG Phone itu sangat menarik ya. Kita sekarang bakal tes Antutu dahulu. Oke, ini kita udah menunggu lama banget download Antutu sambil ngetes Antutu buat tes pertama kali si ROG Phone 6. Tapi sebelum kita ngelihat hasil dari ROG Phone 6-nya ini, kita cek dulu di ROG Phone 2 yang menggunakan Snapdragon 855. Apakah perbandingannya sangat jauh dengan ROG Phone 6 saat ini? Kita cek aja karena kita udah tes juga dan ini dia hasilnya guys. Sabar ya. Hasilnya saat ini saat menggunakan X mode dia mendapatkan skor di 580 ribuan ya. Ini cukup besar ya untuk di tahunnya dan ini adalah ROG Phone 6 yang baru aja rilis dan menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dia mendapatkan hasil angka di 1.100.000. Wah, lebih dari 2 kali lipat peningkatan speednya ya dari Antutu terbarunya. Ini bener-bener gila. Jadi raw powernya ini memberikan potensi yang banyak. Apalagi lo seorang gamer bisa memaksimalkan performanya di ROG Phone 6. Tapi pastinya banyak banget yang lu bisa explore di sini. Dan ini pun juga masih unboxing. Kita belum ngetes kameranya, fitur-fitur lainnya. Jadi untuk video kali ini mungkin kita udahi dulu karena udah makan waktu yang lama. Tapi gak lama lagi gue juga bakal review karena di sini gue juga penasaran banget sama performasi ROG Phone 6-nya. So, untuk saat ini dari performa, dari desain untuk sekedar ya 10 menit pertama ngetes si ROG Phone 6. Kenapa ini ROG Phone 6 Pro ya? Padahal ini 6 biasa ya, bukan Pro ya. Ini agak aneh gitu. Jadi ini untuk saat ini nih ROG Phone 6 ini sangat menarik ya. Cukup bisa mendapatkan atensi gue untuk bermain game di handphone ini. Dan apakah selama gue menggunakan handphone ini memberikan feel yang memuaskan? Ya kita tidak tahu. Mungkin bakal dibahas di reviewnya. Atau mungkin kalau kalian penasaran perbandingan ROG Phone 6 dan Phone 2 ini sejauh apa, silahkan komen aja. Mungkin kita bakal bisa bahas in depth antaran kedua ini. Atau mungkin kalau kalian mau review full si ininya aja, ya silahkan komen aja. Ya komen ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan video gue kali ini. Dan kalau kalian punya komentar tentang handphonenya atau nggak mau nanya-nanya seputar handphonenya, silahkan aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di TikTok, Facebook, Discord, dan juga Instagram yang semua link ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.